hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita harus apa dulu? Berdoa. Semua angkat tangan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah atas perlindungan-Mu kepada kami semua. Siang hari ini kami akan belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang pembelajaran kami hari ini juga berjalan dengan baik. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan dulu sebuah lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu? Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu kan semua? Oke, kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagi yang semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Saudara dan saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ini kamu datang ke sekolah untuk apa? Ya, belajar. Tentunya kan ada tujuannya ya. Kamu datang untuk belajar. Jadi jangan main-main. Kalau belajar ya, waktunya untuk belajar. Nanti pada saat jam istirahat baru beristirahat. Oke. Hari ini kita akan belajar yang pertama muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang pendapat pribadi dalam cerita dongeng ya. Nanti kita akan pelajari dalam sebuah dongeng ada nanti kita akan pelajari tokohnya, kemudian ada juga pesan moralnya, kemudian juga ada alur ceritanya nanti seperti apa ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kamu mampu menyampaikan pendapat pribadi tentang. Oke. Iya. Siapa yang belum pernah membaca dongeng? Jadi semua sudah pernah ya. Dongeng kan banyak. Ada dongeng tentang hewan, ada dongeng tentang apa lagi yang kamu tahu? Ya? Iya, itu kan termasuk hewan ya, hewan dan binatang. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat, coba lihat kertas yang ibu bagikan di materi itu. Ya, di muatan bahasa Indonesia. Sudah lihat? Yang pertama, oke. Dongeng. Apa artinya dongeng? Siapa yang tahu? Apa? Coba. Mikael. Cerita yang benar-benar tidak terjadi. Excel ada yang lain? Ada? Atau sama? Sama? Oke, sama pendapatnya dengan Mikael ya. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya, atau tidak nyata. Tidak benar-benar terjadi. Ya, hanya dikarang-karang saja. Tapi dongeng itu menarik untuk kita baca, betul tidak? Iya, beberapa halaman itu karena kita baca karena menarik ceritanya ya. Oke. Nah, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur cerita ya. Ada yang disebut tokoh. Tahu apa artinya tokoh? Apa itu tokoh? Ya. Aku bilang kebaikan dalam cerita yang lain. Pelaku dari cerita. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dengan tokoh adalah pelaku dalam cerita atau pemeran. Nah, dalam dongeng itu ada namanya pelaku utama atau tokoh utama dan ada juga tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Siapa yang tahu apa itu tokoh utama? Tokoh yang dijudulkan. Ya, tokoh yang dijudulkan. Ya, biasa kita baca seperti itu. Ya, ada yang lain? Coba Elis. Tokoh yang sering ada. Oke, tokoh yang sering ada dalam cerita. Mikael? Sama? Oke, jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Oke. Kalau tokoh pembantu apa? Siapa yang tahu? Iya. Iya? Apa? Angkat tangan dulu. Excel. Coba apa? Tokoh pembantu. Apa kira-kira? Siapa lagi? Yang lain? Yang tahu? Apa tokoh pembantu?
Tokoh pembantu itu adalah tokoh yang hanya muncul sesekali saja dan hanya membantu tokoh utama ya dalam cerita ya. Bedakan tokoh dengan tokoh ya. Kalau tokoh pakai H itu yang pelaku, tapi kalau tokoh tidak pakai H itu apa? Apa? Ya, tempat membeli, tempat menjual ya. Oke, kita lihat ceritanya sama-sama. Apa judul ceritanya? Serigala yang Oke, kita bisa baca sama-sama nggak ceritanya? Oke, guru baca judulnya. Saat membaca diperhatikan tanda baca ya, tanda baca ada titik, koma. Jangan membaca seperti membaca koran ya. Oke, lihat kertasnya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Di sebuah hutan terdapat seekor serigala yang sedang lapar. Saat mencari makan, ia menemukan sarang burung puyuh. Di dalamnya terdapat 3 butir telur. Telur itu besar. Aku akan menamanya Umam Serigala. Setelah selesai, serigala itu pergi. Tak lama kemudian, burung puyuh kembali ke sarangnya dan kaget bahwa telurnya menghilang. Burung puyuh pun menangis sedih. Setelah itu, burung puyuh menceritakan kejadian tersebut kepada kancil. Beberapa bulan kemudian, burung puyuh kembali bertelur. Akan tetapi, kancil melarang burung puyuh untuk meninggalkan sarangnya. Kenapa aku tidak boleh pergi mencari makan? Tanya burung puyuh. Aku ingin membantumu. Aku punya rencana, jawab kancil. Rupanya kancil mengajak burung puyuh untuk melihat sarangnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, muncullah serigala yang mencari makan dan mencuri telur-telur itu. Kancil dan burung puyuh ini sedang mengetahui segala yang begitu. Oleh karena itu, kancil dan burung puyuh membuat rencana berbagi daripada serigala agar dia mencuri telur lagi. Burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Seperti biasa, saat melihat telur-telur ada di sarang burung, serigala langsung ingin memakannya. Namun, betapa kecewanya serigala karena telur tidak bisa dimakan. Oke, sudah dipahami semua kira-kira dong cerita? Oke, dalam cerita tadi, guru ingin bertanya, siapa tokoh dalam cerita tadi, dalam dongeng tadi? Ada berapa? Ada 3. Oke, ada 3 ya, yaitu yang pertama serigala, kancil dan burung puyuh. Oke, dalam cerita ini, dalam dongeng ini, tokoh siapa yang berperan baik? Yang berperan jahat siapa? Mengapa berperan jahat? Karena dia sedang mencuri telur puyuh. Oke. Nah, kira-kira dari dongeng ini apa pesannya? Tidak boleh mencuri. Baik. Oke, kira-kira siapa di sini yang berani tampil di depan untuk menceritakan kembali? Kali saja baca pasti kita sudah tahu ini apa isinya. Tidak harus ini kita hafal, boleh menggunakan kata-kata sendiri. Siapa kira-kira? Mikael, Kira, atau perlu dibaca satu kali lagi? Ya, oke, coba. Silakan membaca satu kali lagi dan dipahami dongengnya. Baca dalam hati, Gera. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang
dulu, kita akan menaksir pecahan yang pertama ya, menaksir hasil penjumlahan ya. Iya. Ya, diperhatikan dulu. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang menaksir pecahan ya. Nah sekarang dimasukkan operasi hitung. Jadi di sini ada 2 pecahan, ya. Tidak perlu ditulis, lihat dulu. Oke, lihat dulu. Pertama sini. Ini pecahan apa namanya? Kamu masih ingat nggak? Pecahan apa yang namanya? Ada di sampai dengan desimal. Ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Pecahan apa yang namanya? Pecahan apa? Coba katakan, Gerard. Iya betul. Ini adalah pecahan campuran. Karena ada bilangan bulat. Bilangan bulatnya berapa? Mana satu di sini? Berapa bilangan bulatnya ini? 6. Dan pecahannya adalah 4/10. Nah, nanti kita akan hitung hasil penaksiran dari penjumlahan pecahan ini ya. Nah, karena ada kata penaksiran berarti terlebih dahulu kita harus membulatkan. Oke, perhatikan ya. Nah, kita akan bulatkan satu persatu ya. Coba diperhatikan semua sini. Jangan dulu menulis. Perhatikan. Kita akan bulatkan dulu 6 4/10. Bilangan bulatnya tetap ya. 6 tambah. Oke. Kita membuat garis bilangan. 4/10. Apakah dia dibulatkan menjadi 1 atau dibulatkan menjadi apa? Kalau pembulatan dibulatkan jadi 1 atau dibulatkan jadi 0. Kita lihat. Ya, tangan dulu ya. Garis bilangannya kita bagi berapa? 10. Bagi berapa? 10. Mengapa bagi 10? Kenapa? Karena penyebutnya ada 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau sama dengan 1 di sini ya, per 10. Pertengahan dari 10 berapa? Sama ya? Pertengahan 10 berapa? Oke, kita lihat soalnya. Soalnya berapa? Kita lihat kali 4/10. Nah, kalau sebelum pertengahan berarti dibulatkan kemana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Oke, kita bulatkan ke 0. Jadi di sini 6 tambah 0. Selesai pecahan yang pertama. Kita lanjut ke pecahan yang kedua. Oke, 3, 7/8. 3-nya tetap ditambah. 7/8. Bagi berapa ini? Garis bilangannya, Akul. 8. Bagi berapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/8 ya. Pertengahan 8 berapa? Pertengahan 8 berapa? Hah? Mikael? Berapa? Oke, pertengahannya adalah 4. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya berapa? 7. Kali 7. Oh, dia 7. Apakah dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Coba semua perhatikan, berulang. Lebih dekat, soalnya kan 7/8 yang mau dibulatkan ya. Hanya 2 kemungkinan dia dibulatkan ke 0 atau ke 1. Lihat 7. Lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Oke, jadi kita bulatkan ke 1. Nah, berarti di sini 3 tambah 1 sama dengan berapa? 4. Ini tadi 6 tambah 0 berapa? 6. Oke, pindahkan ke atas. 6 4/10 tadi berapa? 6. Tambah. Pecahan yang kedua. 6 tambah 4 berapa? 10. Oke, 10. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Coba angkat tangan yang mau bertanya. Bisa? Kita langsung masuk latihan. Bisa? Oke, semua ambil buku tulisnya, kita langsung latihan. Ini tidak perlu ditulis poinnya ya, langsung latihan nomor 1. 5/6 ditambah 4 3/8.
ya. Dikerjakan seperti contoh ya. Jadi dibulatkan satu persatu. Yang sudah paham bisa tidak membuat garis bilangan, tapi yang masih agak susah memahami bisa membuat garis bilangan ya, lebih gampang. Ini 3 tambah berapa nanti di sini? Bulatkan 5/6. Ini 4 tambah berapa nanti di sini? Bulatkan 3/8. Nah, coba. Boleh membuat garis bilangan ya. Ayo, dibulatkan satu persatu. 3 5/6 dulu dibulatkan ya. 3 5/6. Nah, terus dulu di bawah sini 3 5/6. Oke, sama dengan ya, sama dengan 3 tambah. Oke, sekarang kamu bulatkan 5/6. Lihat, kok ini sampai 8, ini warnanya 6. Pertama ini dulu yang dibulatkan. Nah, jadi sampai 6 saja. Oke, sekarang lihat pertengahan 6. Pertengahan 6 di mana? 6 bagi 2. Oke, di situ pertengahannya. Lihat soalnya. Soalnya berapa? 5/6. Lihat 5 di mana? Sesudah pertengahan, berarti dia lebih dekat kemana? Ke 1 atau ke 0? Oke, berarti dibulatkan jadi 1. Berarti sini tambah 1 sama dengan. Oke, lanjut yang kedua. 4 3/8. Nah, begitu ya. Anita bisa 5/6, berarti dia dibulatkan menjadi berapa? Oh ya, sip. Sekarang lanjut yang pecahan kedua. 4 3/8. Bagi 8 ya. Ya, boleh. Buat garis bilangan. Bagi 6. 0 1 sampai 6 ya. 2 3 4 5 6 atau sama dengan 1. Oke. Sekarang lihat pertengahannya 6 berapa? 6 bagi 2. Berapa? Berapa kali 2 yang hasilnya 6? Berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 6? Oke, berarti pertengahannya ada 3. Kasih tanda sedikit di atas. Oke, setelah itu lihat soalnya. Soalnya berapa? 5/6. Lihat 5. Kalau dia sudah pertengahan, berarti dia dibulatkan ke 1. Dikali. Oke, lihat. Lebih dekat ke 1 atau ke 0? Oke. Berarti dibulatkan jadi 1. Berarti disitu tambah 1. Sama dengan apa? Oke. Nah, lanjut yang kedua. 4 3/8. Mana? 3/8. 4 ditambah. Bilangan bulatnya tetap. Kita pindah bilangan bulat ini. Ada yang sudah selesai? Mikael? Oke. Mikael bisa kerjakan di depan? Bisa? Ayo. Coba. Ayo, Mikael dulu ya. Berani. Buat di sini aja. Atau di sana langsung. Oh, boleh di sana langsung, tinggal buat garis bilangannya ya. Oke. Langsung ya. Atau buat garis bilangan dulu. Langsung. Oke. Bisa langsung kalau sudah langsung mengerti ya. Ini pertengahannya di mana dan lihat soalnya sampai pertengahan juga. Kalau pas pertengahan berarti dia dibulatkan ke 1 ya. Tapi kalau sebelum pertengahan dibulatkan ke 0. Akan coba ibu lihat di atas meja. Tambah 1. Oke. Tambah berapa itu? 3/8. Duduk. Coba kita lihat sama-sama dulu pekerjaannya Mikael.
3 5/6. 5/6 ini dibulatkan menjadi berapa? 5/6 dibulatkan jadi 1 atau 0? 1. Mengapa dibulatkan jadi 1? Karena lebih dekat ke 1 ya, atau dia sudah melewati pertengahan. Oke, ini 1 ya. Makanya tadi 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. Oke. Yang kedua, 3/8 dibulatkan jadi berapa yang 3/8? 0. Mengapa dibulatkan jadi 0? Karena 3 lebih dekat dengan 0, atau 3 belum sampai di pertengahan. Jadi dia bulatkan jadi 0. 4 tambah 0 kan sama dengan? Oke, pindahkan di atas. 4 tambah 4 sama dengan? Oke, bisa? Siapa yang betul? Yang lain? Oke, nomor 2. Nomor 2. Lanjutnya. Oke, 4 2/4 ditambah 2 3/10. Ini 2/4-nya dibulatkan, terus 2 3/10. 3/10-nya dibulatkan jadi berapa? Ayo, siapa? Udah, langsung. Coba bulatkan dulu. Yang pertama itu 2/4. Lihat pertengahan 4 di mana? Pertengahan 4 berapa? Bisa lihat apa? Bisa. Dua per 4. Oke, sama dengan 4 tambah 4. Terus juga 4 tambah. Oke, bulatkan 2/4. Buat garis bilangan. Buat garis bilangan di bawah. Ya, bagi 4. Mulai dari 0. 4 0 1 2 3 4 sama dengan 1. Oke. Sudah. Sama dengan satunya langsung di sini. Oke, sama dengan 1. Oke. Sekarang pertengahan 4 di mana? 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. Pertengahannya 4. Kamu punya kue 4, kamu bagi 2. Masing-masing dapat berapa? Bagi 2 ini 4. Atau berapa kali 2 yang hasilnya 4? Berapa kali 2 yang hasilnya 4? Pertengahan 4 di mana? 2. Oke, 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Masing-masing dapat 2. Ini dapat 2, ini dapat 2. Ya. Pertengahannya ada di 2. Sekarang lihat soalnya. 2/4. Pas pertengahan berarti dia dibulatkan ke. Kalau pas pertengahan dibulatkan ke mana? 0. Pas pertengahan. 1. Oke, berarti ini dibulatkan ke 1 XL. Ini tambah 1 di sini. Sini tambah 1. Oke, jumlah 4 tambah 1 10. Oke, yang kedua sekarang berapa ini? 2 3/10. Ayo siapa? Oke, tepuk tangan dulu ya. Yang lain, ayo coba kita lihat sama-sama ya. Yang belum paham tadi, ini tadi Gerald sudah buat garis bilangan tapi kecil ya, kurang jelas. Coba lihat ke sini. Ulang ya. Tadi jawabannya Gerald sudah betul. Coba lihat semua sini, semua jangan ada yang menulis dulu. Lihat ya. 4 2/4. Bilangan bulatnya tetap 4, kita tulis ya, tambah 2/4 kita mau bulatkan. Perhatikan, bisa buat garis bilangan dibagi berapa? 1 2 3 4 sama dengan 1. Pertengahan 4 di mana? 2. Oke, soalnya berapa? 2. Oke, kita lingkari. Karena pas pertengahan berarti tetap dibulatkan ke 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Sekarang yang kedua. 2 tambah
3/10 kira-kira berapa pembulatannya? Ke 1 atau ke 0? Iya, pertengahan 10 berapa? Nah, soalnya adalah 3. Karena sebelum pertengahan maka dia ke 0. Tapi perhatikan di sini. Ini dibulatkan menjadi 0. 2 tambah 0 sama dengan 7. Coba konsentrasi. 2 tambah 0 berapa? 2. Oke, 2. Kita pindahkan ke atas. 5 tambah 2. Sama dengan berapa? 7. Oke, kira-kira bisa? Kira-kira bisa? Bisa nggak? Oke, bisa ya. Ini buku hapus. Kita pindah ke yang kedua. Ini yang terakhir, desimal. Desimal ya. Iya. Sudah pernah dengar kata desimal? Kalau desimal berarti apa? Menggunakan apa? Menggunakan apa? Oke. Di pembulatan kali lalu sudah kita pelajari itu. Ibu guru kasih contoh. Perhatikan dulu. 2,3 ditambah. Ini kan menggunakan operasi hitung ya. 3,7. Oke. Siapa yang tahu kira-kira caranya bagaimana? Kita makan dulu. Iya, kita makan dulu. 2,3 digunakan jadi berapa? 3,7 digunakan jadi berapa? 4. Karena ini kan terakhirnya kurang dari 5 ya. Kalau ini sudah lebih dari 5, jadi pembulatannya ke atas. Sudah mengerti semuanya? 2 sama dengan berapa? 2 tambah 4. Nah, langsung latihan. Nomor 1. Ditulis tadi ya desimalnya yang di bawah. Desimal baru latihan. Nomor 1. 6,2 dikurang 4,5. Ayo, siapa yang cepat? Siapa yang berani? Nanti paling cepat ke papan. Siapa? Waktunya 5 menit. 6,2 itu kurang ya? Kurang. Ayo, dibulatkan dulu. Siapa? Siapa lagi? Sama bisa? Masuk di sini. 6,2 bulatkan dulu. 6,2. Guru. Yang koma ini. Nah, dia lebih 5 atau kurang dari 5. Bulatannya ke atas atau ke bawah ya? Mana? Dari bawahnya ditulis dulu ya, 6,2. 6,2. Dibulatkan jadi kurang koma ya, sama dengan. Oke, kita berdoa Yesus dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diperintahkan oleh malaikat Tuhan, maka ia akan menjadi Roh Kudus. Salam Maria, dimulakan Tuhan bersama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, dimulakan Tuhan bersama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, dimulakan Tuhan bersama, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantasnya kami menikmati janji-Mu.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah hati segala hati kami. Berkat kesabaran dan karunia, kami dibawa kepada kelanjutan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.